Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, Sobat Milenial, pada hari ini kita berjumpa kembali di acara Ngobrol bareng Ustadz. Dan hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Robi Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dan semoga para pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang ketemu langsung lewat stasiun ini maupun yang ketemu langsung lewat televisi maupun lewat online, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, Sobat Milenial, pada hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik yang akan kita jumpai di beberapa bulan ke depan, yaitu terkait fikih kurban. Nah, ini banyak pertanyaan yang muncul terkadang ketika kita berada di Hari Raya Kurban. Nah, ini akan dibahas tuntas oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Robi. Nah, Ustadz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, bisa digambarkan dulu bagaimana sebenarnya hukum berkurban bagi umat Islam? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Kurban itu adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin. Dan ini namanya kurban, berasal dari kata qoroba, artinya mendekatkan diri. Ketika seseorang berkurban, itu artinya dia adalah salah satu sarana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Fasalli li rabbika wanhar." Hendaklah kalian salat kepada Allah. Dan yang kedua apa? Wanhar. Wanhar artinya apa? Berkurban. Jadi al-aslu fil amr lil wujub. Asal dari perintah itu adalah kewajiban. Maka Nabi Muhammad SAW menekankan kepada kita, barang siapa yang telah mampu berkurban, dia sudah mampu, punya uang, punya harta, namun apa? Dia tidak mau berkurban. Kata Nabi apa? Fala yaqribanna masjidana. Jangan sekali-kali mereka mendekati masjid kami. Ini menunjukkan apa? Bahwa kurban itu wajib. Nabi mengatakan apa? Orang yang sudah mampu, punya uang, dia tidak mau berkurban. Apa kata Nabi? Fala yaqribanna masjidana. Janganlah kalian mendekati masjid-masjid kami. Itu yang dimaksudkan dalam perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Islam ada yang disebut dengan akikah. Nah, apa perbedaan dari kedua ini, Ustaz, antara akikah dan kurban? Nah, apa namanya? Mana yang harus kita dahulukan? Apakah kita akikah dulu atau berkurban dulu? ya jelas kalau akikah yang dahulukan daripada kurban. Karena akikah itu berkaitan dengan sampainya amalan kita kepada orang tua kita. Itu akikah dibanding dengan kurban. Kalau kurban itu amaliyah untuk diri kita pribadi. Tapi kalau akikah itu adalah sebuah hal amaliyah yang itu kata Nabi Muhammad SAW apa? Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu dia akan tergadaikan sampai dia menebusnya dengan akikahnya, ya. Maka akikah itu yang didahulukan daripada kurban. Nah, Ustaz,
Ada pertanyaan dari Sobat Milenial. Apa hikmah dan manfaat yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah kurban? Taib. Yang pertama, kurban itu adalah salah satu amaliyah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Yeah. Yang kedua, kurban itu adalah salah satu sarana juga menghilangkan sikap sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita. Jadi sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita seperti tamak, rakus, itu sifat-sifat hewani yang dimiliki oleh manusia, maka dia dihancurkan dengan penyembelihan hewan kurban. Ya. Jadi kalau orang tidak mau berkurban, berarti dia tidak mau menghancurkan sifat-sifat hewani yang ada pada dirinya. Yang ketiga, manfaat dari berkurban itu adalah kita bisa bersedekah kepada orang lain. Baik kita bersedekah dari sisi daging kurban, ataupun kita bisa bersedekah dengan uang kepada para pekerja hewan kurban itu. Ya. Maka itu hikmah-hikmah yang terkandung dalam hewan kurban. Dan kurban ini setahun sekali. Jangan sampai kita pelit dengan menyembelih hewan kurban tersebut. Naam. Baik. Ustaz, sebagaimana dikisahkan bahwa kurban di zaman Nabi Ibrahim itu yaitu Ismail alaihissalam, Ustaz. Nah, ini apa yang melatar belakangi sampai ada penyembelihan kepada Ismail alaihissalam? Pertama, yang melatar belakangi tentunya itu adalah kesolehan dari kedua pihak. Kesolehan dari bapaknya Nabi Ibrahim dan kesolehan dari anaknya. Ini latar belakang. Kalau orang soleh, dia pasti tunduk, pasti dia taat kepada perintah Allah. Walaupun ada firman Allah, kalau dia tidak soleh, dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak akan dengar. Seperti itu. Sehingga hal yang melatar belakangi pertama kali adalah kesolehan seseorang. Baik kesolehan ayahnya. Bayangkan Nabi Ibrahim itu lama tidak mendapatkan anak, tapi ketika mendapatkan anak disuruh sembelih. Bayangkan betapa beratnya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, lama tidak dapat anak kemarin disuruh sembelih. Coba bayangkan. Ya, agak berat memang ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa? Kesolehan yang ada dalam sanubari mereka masing-masing. Sehingga apa yang terjadi? Mereka rela sami'na wa ata'na dengan perintah Allah. Mereka tidak pernah menawar-nawar. Mereka tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang melatar belakangi itu adalah mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah abadikan dalam Al-Quran Karim, inni ara fil manami ya bunayya inni ara fil manami an azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku sayang, saya melihat dalam mimpimu bahwa engkau saya sembelih. Fanzur madza tara. Ya, maka lihatlah, perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang soleh? Dia mengatakan apa? If'al ma tu'mar. Ini hasil dari pendidikan yang soleh. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu karena apa? Karena kesolehan anak. Kalau anak yang soleh, dia pasti berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu anak yang soleh. Tapi kalau anak yang durhaka, jangankan sama orang tuanya, kepada Allah saja dia tidak mau berbakti. Ya, jadi itulah buah dari kesolehan. Ya, kesolehan itu terlihat dari apa? Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tanya sama anaknya, bagaimana pendapatmu? Saya melihat engkau dalam mimpi itu, Allah memerintahkan saya untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, engkau akan menjadikan apa? Engkau akan mendapati saya dalam keadaan bersabar. Ya, itulah buah dari kesolehan. Maka ini menunjukkan juga bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah.
Nabi Ibrahim dapat mimpi, diperintahkan anaknya untuk disembelih, ya. Dan ini menunjukkan bahwa mimpinya para nabi beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi selain nabi. Kalau mimpi selain nabi itu 3 kemungkinan. Pertama itu adalah pikiran dia sebelum tidur. Yang kedua adalah bisikan syaitan. Dan yang ketiga bisa jadi itu adalah petunjuk dari Allah. Jadi 3 kemungkinan. Jadi orang mimpi, oh saya mimpi begini, oh mungkin itu pikirannya. Yang kedua, oh mungkin itu bisikan dari syaitan. Dan yang ketiga bisa jadi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja syarat hewan yang harus dikurbankan ini, Ustaz? Taib. Hewan apa saja yang tidak bisa dikurbankan? Jelas kalau hewan yang dikurbankan, yang pertama kambing. Kalau kambing dan sejenis, tidak ada kambing, ada biri-biri, apa lagi? Yang sejenis dengan kambing, domba, yang sejenis dengan kambing. Begitu juga sapi. Sapi ada sapi Bali, kerbau, ya, itu sapi. Ya, tapi kalau mau sembelih sapi, jangan sembelih di India. Mereka pasti marah karena mereka itu sapi itu Tuhan mereka. Ya, nanti mereka tersinggung bahwa Tuhan mereka disembelih. Kalau mau sembelih jangan di India. Ya, karena mereka itu jangankan sapi. Tai sapi saja mereka ambil berkah, gosok di muka, ya. Jadi kita menyembelih sapi juga lihat orang-orang yang di hadapan kita. Ya kalau orang muslim ya tidak masalah, itu syariat. Tapi kalau ada orang di luar muslim baru dia pengagum menjadikan sapi itu Tuhannya, nah dia tersinggung nanti. Tuhan mereka disembelih, ya, seperti itu. Jadi sapi itu apa namanya? Sapi dan sejenis, ya. Sapi dan sejenis. Dan unta, Allah alam. Hewan yang tidak bisa dikurbankan? Ya di bawah dari itu, ayam, ya. Jadi walaupun jumlah ayam itu seharga kambing, seharga sapi, tetap tidak boleh, ya. Allah alam shawab. Nah baik sobat milenial, nanti akan kita lanjutkan pembicaraan kita setelah pesan-pesan berikut. Ya, sobat milenial, kembali lagi di acara Roh Ustaz. Ngobrol bareng Ustadz. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari sobat milenial. Jika ada seseorang yang ingin selalu berkurban, namun hanya memiliki ternak unggas, bolehkah berkurban dengan unggas tersebut? Kalau unggas jelas tidak boleh. Ayam mau bebek, jelas tidak boleh. Ya. Berkurban itu ada aturan mainnya, ada SOP-nya. Ya, jadi jangan kita atur-atur dengan kita rampai urusan yang rampai mau. Jadi kurban itu ada tata cara mainnya, dan kurban itu bukan kongkong bili sapi, kongkong bili kambing. Dia patungan tapi patungan bersyarat. Itu patungan bersyarat namanya. Ada patungan yang tidak bersyarat. Oke, patungan kita bagi 7 selesai, tidak. Tapi itu patungan yang bersyarat. Bersyaratnya bagaimana? Setelah beli sapi, disembelih sapinya. Setelah sapi itu disembelih, dibagi 3 dulu. Sepertiganya itu dibagi 7, gitu. Itu patungan yang bersyarat. Jadi bukan patungan secara umum patungan, tapi dia patungan yang bersyarat. Nah, apa saja pantangan bagi seseorang yang telah berniat berkorban sebelum hari nahar? yang pertama, kalau dalam mazhab Syafi'i, mereka tidak boleh potong kuku dan potong rambut. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh potong kuku dan potong rambut. Hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali hukumnya haram. Ya. Kalau mazhab selain dari 2 mazhab itu, mereka menghukumi boleh. Karena yang menyembelih itu kan cuma jemaah haji. Tapi itu di tanah suci. Ya, jauh tanah suci memang begitu. Tapi kalau di sini yang menyembelih, ya mereka juga tidak boleh potong kuku dan potong rambut. Tapi yang menyembelih ya, yang masuk dalam anggota kelompok itu yang 7 orang. Kalau yang tidak masuk, boleh potong kuku, potong rambut. Makanya kalau potong kuku, potong rambut, usahakan di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah seperti ini. Ya. Jadi jangan nanti Dzulhijjah itu tidak boleh yang masuk anggota kelompok 7. Jadi usahakan tanggal 30. Tanggal 30 dia mulai potong kuku, potong rambut, mulai potong kumis, ya. Dia kasih rapi itu dari kumis semua supaya pas
Jangan sampai DP sapi atau DP kambing dia sembelih nanti tanggal 13 Dzulhijjah di akhir. Akhirnya kan so gondrong, apu-apu to, DP kuku juga sepanjang-panjang ya. Jadi usahakan dia potong di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah supaya pas pada saat 1 Dzulhijjah dia mulai start untuk tidak potong kuku, potong rambut, dia dalam keadaan bersih. Cuman 10 hari juga tahan itu, atau 12 hari, 13 hari dia bisa tahan sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau DP hewan kurban disembelih sudah bisa lari dia ke kap salon, bisa lari juga dia ke langsung suruh potong DP kuku, potong rambut. Seperti itu. Baik. Nah, Ustaz, ada hal yang begitu menarik di kalangan masyarakat. Nah, kadang ketika ada yang berkorban dan si penerima kurban ini dia menjual hasil yang diberikan oleh yang berkorban ini, saat ini bagaimana hukum? Menjual hukumnya haram. Tapi mazhab Abu Hanifah itu diperbolehkan kalau dia itu disedekahkan. Jadi menjual kulit itu haram. Kulit itu disepakati. DP kulit mau pegang apa? Itu 7 orang sepakat loh. Mau apa itu itu DP uang mau apakan? Ya, gitu caranya. Jadi kalau dia misalnya ada potong sapi, ada kan kulit di situ. Kulit itu dia harus sepakati. Ini kulit orang pegang apa? DP uang pegang apa? Begitu disepakati. Tapi sepakatinya untuk yang syar'i. Sepakatinya apa? Oh, ini DP uang mau kasih di panti asuhan, begitu. Ya, itu yang kesepakatan yang diperbolehkan. Jadi boleh menjual kulit kurban, kulit daging kurban itu atau DP anggota-anggota tubuh yang lain DP boleh itu, tapi dengan syarat apa? Syaratnya untuk dikasih sama disedekahkan. Itu mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau mazhab yang lain hukumnya haram, tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kadang kalau misalnya berkorban itu kan ada panitia kurbannya, yang menyembelih dan sebagainya. Nah, ini ketika panitia kurban meminta upahnya dalam bentuk bagian hasil kurban ini, oh tidak boleh. Jadi panitia itu harus dia diupah. Tidak bisa dihadiahkan dengan daging. Oh, napa ngana karena ngana bekerja jadi panitia napa bungkus daging ngana punya. Bukan begitu. Diganti dengan daging tidak boleh. Dia diupah. Makanya kalau mau kumpul uang, mau patungan beli sapi, beli unta, itu jangan cuma DP harga sapi yang mau di patungan. Dia kasih lebih, misalnya harga sapi 7 juta, usahakan 8 juta lah. 1 juta itu beli tas, ya, biaya orang yang menyembeli, biaya orang bekerja, begitu. Dibicarakan semuanya. Jangan bawa harga 7 juta Allah dia kumpul. Baru itu sapi yang kasih makan apa coba? Baru itu sapi yang sembeli DP leher sendiri dia. Kan tidak mungkin. Ya kan? Jadi sapi itu, jadi kalau misalnya 7 juta harga sapi, 1 juta itu jadi tambah jadi 8 juta. Uang pemeliharaan seperti itu. Nah, upah dengan kalau misalnya dikasih, dia bisa dikasih kalau dia dapat kupon. Dia berhak menerima. Tapi tidak boleh itu digaji dengan daging itu. Oh, ente karena bekerja kita kasih empat tas daging jo ente. Bukan begitu. Itu berarti mengupah dengan daging, itu tidak boleh. Kita kasih uang, kalau dia berhak dapat, ya kita kasih, tapi jangan dianggap itu upah loh. Tidak boleh. Oh, ini karena ente bekerja, napa tas daging? Jangan begitu. Berarti kita sudah mengupah dengan daging itu. Iya. Nah, bolehkah menyembelih hewan kurban di malam hari pada saat hari tasyrik? Boleh. Menyembelih, kalau saya lebih cenderungnya bukan malam hari. Dia jam-jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3. Apalagi mohon maaf ya, di zaman sekarang kadangkala kita mau suruh orang bekerja, kadangkala dia suka pegang tas sendiri, dia jaga isi pada tas sendiri kalau dia bekerja. Ya, dia bekerja, padahal ini dia upah ini. Dia juga isi sendiri. Ya. Harusnya kalau dia diupah jangan isi nanti orang kasih, DP orang yang makasih nanti ambil. Jangan, kadang saya lihat, makanya itu kenapa saya lihat di beberapa tempat mereka menyembelih tengah malam jam 2. Jadi pas habis subuh tinggal bagi-bagi. Karena apa? Karena dia khawatirkan begitu. Ada orang yang bekerja bawa kamar DPP dia. Dia tidak lagi bekerja. Cuma apa? Dia bekerja tapi sisip juga daging yang bukan haknya. Tidak dikasih, dia sama sisip sendiri. Ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, baik sobat milenial, kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik sobat milenial, kembali lagi di acara Robusta. Ngobrol bareng Ustadz. Ya, Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah orang yang berkurban diharuskan menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya? Taib, tidak perlu menyaksikan. Jadi kalau menyaksikan itu kalau dia ada, kalau tidak ada ya tidak perlu dia. Jangan paksa DP orang tidak ada. Seperti itu. Yang penting DP panitia juga, panitianya itu apa, amanah dalam menyalurkan hewan kurbannya. Taib. Baik, Ustaz, ada hal yang menarik ketika di komunitas-komunitas kemanusiaan, Ustaz, misalnya mereka mendistribusikan kurban, daging kurban itu ke pelosok di luar daerah, misalnya di Gorontalo mereka bagi di Palu, di Palestina dan sebagainya. Ini bagaimana, Ustaz? Taib. Kalau membagi itu usahakan kalau dia sembeli di daerah sini, ya daerah sini, daerahnya di sekitarnya. Karena itu bukan cuman masalah dia kayak zakat fitrah. Zakat fitrah itu jangan ente kasih di orang yang jauh sana. Ente tetangga berhak mendapatkan, ente tidak kasih. Yang dekat itu yang dahulukan, seperti itu. Ya, kalau tidak dapat, baru itu kasih sama pemerintah. Begitu juga itu daging kurban. Kita cari di sekitar itu pasti ada yang tidak pernah makan daging. Itu yang kasih. Kalau perlu kasih 2 tas itu, seperti itu. Dia tidak biasa makan, maksudnya tidak pernah makan daging. Nanti apa namanya? Nanti hari raya Idul Adha, baru dia makan daging. Nah, iya begitu yang kasih. Kalau orang yang so mabuk dengan daging kurban, dengan daging, ya tidak perlu dikasih, tidak apa-apa. Karena memang dia sudah mabuk. Hari-hari dia hadir di pesta, hari-hari dia datang di pesta pasti makan daging itu, iya kan? Iya. Tapi kalau orang yang tidak pernah makan daging, itu yang kasih. Kalau perlu kasih 2 tas itu, kasih kesana itu 2 tas supaya dia juga merasakan bagaimana itu nikmatnya makan daging. Harus memprioritaskan Orang di sekitar kita. Jadi tidak perlu jauh. Kalau jauh, kecuali kalau kita tidak ada orang miskin di sekitar situ, baru kita mau kirim ke jauh. Tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Atau kita punya harta yang lebih. Kalau kita punya harta yang lebih, silakan kirim di Palestina sana, silakan kirim di Palu sana. Penting kita punya harta lebih. Tapi dahulukan orang di sekitar kita dulu. Seperti itu. Ustaz, bolehkah membagikan hewan kurban setelah hari tasyrik? Oh, tidak boleh. Ada cuma sampai hari tasyrik. Ya. Karena hari raya tasyrik itu apa? Hari raya itu apa? Yaumul akli wasyarab, hari makan dan minum. Baik, Allahu a'lam bishawab. Nah, bolehkah membagikan daging kurban kepada kaum non-muslim? Boleh dengan satu syarat. Pertama, itu ta'liful qulub. Memanggil hati mereka agar mereka itu cinta dengan Islam. Itu pertama. Yang kedua, tujuannya itu apa? Untuk kita benar-benar mau berkurban untuk jangan dipakai untuk maksiat. Jangankan kepada non muslim, kepada orang muslim saja jangan dipakai maksiat. Jangan sampai dia bikin tola-tola itu daging kurban, ya. Biasanya kalau hari raya kadang dia taruh kamar ini minuman keras, sudah ada daging lagi, dia bikin tola-tola itu, ya. Jangan sampai itu daging kurban dia bikin tola-tola, ya. Dia bikin tola-tola. Itu juga bagaimana, Ustaz? Apa itu? Ya, orang yang bisa menerima kurban, cuma ketika ada kurbannya, daging kurbannya dia pakai untuk. Iya, dia bikin tola-tola. Iya, dia bikin tola-tola. Apakah kita bisa tidak memberi? Bisa tidak? Kita tidak memberi untuk menjaga agar kita beri, tapi kita ingatkan, ini dewan kurban, jangan ente bikin tola-tola. Ini ibadah. Jangan bikin tola-tola. Kalau ente makan daging, ya makan daging, tapi dia bikin tola-tola. Kadang kan dia bikin tola-tola supaya segar, Ustadz. Supaya ada perasaan itu di leher itu, minum dengan minuman keras, agak lain deh suasana kalau minum miras baru tolak dengan tola-tola itu daging, ya, dengan garo, dengan ika-ika, ya. Kadang-kadang dia buat begitu, ya. Jadi jangan sampai dia bikin tola-tola. Ini ibadah, kurban itu ibadah. Kalau ibadah, kurban akikah itu ibadah. Jangan ente campur dengan maksiat seperti itu. Kalau ente mau minum ya minum, tapi jangan maksudnya jangan campur dengan ibadah begitu. Kasihan orang punya amanah, dia mau kasih amanah itu untuk berkurban, dia mau cari pahala. Jangan ente kasih sebab dia jadi dosa. Dia mau suka berpahala, baru ente suruh jadi dosa, kasihan. Ya, ente bikin tola-tola itu daging kurban. Thayyib. Baik. Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang mampu berkurban tapi enggan tidak? Ya, kata Nabi tadi sudah jelas, fala yaqribanna masjidana. Janganlah kalian sekali-kali mendekati masjid kami. Ini tak bonggili lo tahu ti, bonggili bawa mea, ya, bunggu utuh, ya, memang asli memang bonggili, pelit, ya. Karena apa?
Bagaimana juga dia mau mampu? Mau kumpul uang nanti bulan Dzulqa'dah. Dapat rasa. 2 juta ini satu kali mau store, pasti dapat rasa. Cukup dia kumpul dari tiap tahun. Setelah hari raya Idul Adha dia kumpul 100 atau 200. Kalau 200 kan kalau misalnya 12 bulan 2.400.000. Sudah lumayan, 400 dia ambil. Kan seperti itu, bebas. Tapi kalau nanti sekarang 2 juta, jelas orang bilang, oh tidak mampu Ustadz, mahal sekali ini 2 juta. Ya iya, karena ente kumpul nanti so dekat-dekat. Coba ente kumpul tiap bulan 200 itu uang. Kan 12 bulan kan? Jadi 2.400.000, iya kan? Jadi 400 masih bisa ente pakai. 2 juta ente store, iya kan? Untuk menyembelih hewan kurban. Yang orang mengeluh kadang-kala, kenapa tidak kurban? Belum mampu Ustadz. Banyak DP harga 2 juta, 1,5 juta, saya tidak mampu. Ya ente tidak mampu karena ente kumpul nanti bulan Dzulqa'dah. Coba kumpul dari awal-awal. Ya, setelah hari raya ente mulai kumpul 200. Pas 1 tahun jadi berapa? 2.400.000. Iya kan? Jadi terasa indah. Cuman memang kadang-kala kayak begini, orang mau disuruh berhaji, tidak berhaji ente, oh belum terpanggil, atau yang tidak umroh ente masih banyak dosa. Memang ente banyak dosa karena ente tidak terpaut untuk mau pergi ke tanah suci. Ya, kalau orang mau terpaut itu berarti dia sudah ada keinginan, berarti ente tidak ada dosa. Ya, kalau ente suka mau pergi di umroh, berarti Allah panggil Pak ente. Itu. Jadi kenapa tidak mbak umroh? Masih banyak dosa saya Ustadz. Kenapa tidak mbak umroh? Oh saya ini belum Allah panggil. Allah belum panggil ente. Allah balas balik ente muka. Karena apa? Karena ente tidak mau mbak umroh. Makanya jangan bilang begitu. Putar. Saya berusaha untuk bagaimana bisa mbak umroh. Saya berusaha bagaimana bisa berhaji. Saya berusaha bagaimana bisa berkurban. Ya. Jadi ini pertanyaan juga kadang-kala kan pasti dia batangkis. Memang orang tidak mampu Ustadz, bukan masalah tidak mau, tapi tidak mampu. Sebenarnya bukan tidak mampu, tidak mau memang. Karena kumpul nanti bulan Dzulqa'dah, bagaimana ente mau mampu? Coba kumpul dari Muharram, ente kumpul 200. Muharram, Safar 200. Pas Dzulqa'dah sampai game 2.400.000, 400 masih bisa ente ambil, ya kan? 2 juta dipakai untuk apa namanya? Untuk kurban. Seperti itu. Taib. Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghubungan Ustaz, mungkin dari Ustaz terkait obrolan kita pada sore hari ini ada pesan untuk sobat milenial. Taib. Yang pertama, berkurban itu kita ikhlaskan. Jadi jangan sampai kita berkurban hanya ingin dapat daging. Ketika kita berkurban DP daging cuma sadiki, kita tidak berkurban di masjid ini karena apa? Karena dapat daging sadiki. Ya. Jadi ini berkurban bukan untuk mencari daging banyak. Ini bukan kongkong bili sapi, belum kongkong bili kambing. Tapi ini ibadah. Ibadah itu ada aturan mainnya. Aturan mainnya bagaimana? Kurban itu dibagi 3. 2/3 dibagi ke masyarakat. Misalnya 30 kilo. Misalnya sudah dihitung daging dengan tulangnya 30 kilo. 20 kilo itu dibagi ke masyarakat. 10 kilo itu yang dibagi 7 orang. Gitu. Jadi sedikit-sedikit dia. Itu aturan mainnya. Jadi 1/3-nya itu dibagi 7 lagi. Seperti itu. Jadi jangan bilang, kita tidak mau kurban di masjid ini. Sedikit daging yang kita dapat. Ya iya, karena ini kurban loh. Bukan kongkong bili sapi, bukan kongkong bili unta, bukan kongkong bili kambing, tapi ini kurban. Kurban itu ada aturan mainnya yang harus kita perhatikan, aturan mainnya supaya kita tahu, kita sadar bahwa ini adalah ibadah, bukan kongkong bili sapi. Ini patungannya patungan bersyarat, patungan ibadah. Beda dengan patungan-patungan yang lain. Kita mau butuh banyak daging. Yang kadang-kala juga saya lihat ada anggota kelompok, kalau dia berkurban, dia minta bagaimana? Kita punya DP kaki ya, kita punya DP kepala, kita punya DP. Dia solos memang ini kaki mau ampa, orang kurang pasaka di kaki ampa-ampa. DP 3 orang tidak dapat kaki. Ya, karena apa? Karena Pak kurang pas dapat kaki. Jadi biarkanlah panitia yang mengelola, yang penting panitia